jadikanlah pernikahan ini menuju yang diinginkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali orang menikah di permukaan bumi di zaman kita sekarang ini, pernikahannya tidak menuju yang diinginkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernikahannya hanya karena dasar cinta. Demi Allah, kalau hanya dasar cinta, orang-orang kafir juga menikah karena dasar cinta. Pernikahan hanya karena dasar ketampanan dan kecantikan. Demi Allah, orang-orang kafir juga menikah karena dasar ketampanan dan kecantikan. Kalau menikah hanya karena dasar harta, demi Allah orang-orang kafir juga menikah karena dasar harta. Lalu apa yang membedakan antara kita seorang muslim dan muslimah menikah dengan mereka yang menikah? Ketika kita kembalikan kepada Nabi SAW, maka Nabi menyebut bahwa pernikahan itu adalah sunnah beliau. Dan Nabi SAW ketika menyatakan ini adalah sunnah beliau, berarti beliau menyuruh kita melaksanakan pernikahan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka ibadah kepada Allah. Kepada mempelai laki-laki, jadikanlah rumah tangga anak ini sarana untuk beribadah kepada Allah. Kepada mempelai wanita, jadikanlah pernikahanmu ini sarana untuk beribadah kepada Allah. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demi Allah, kalau pernikahan hanya karena cinta, cinta memiliki masa pudar. Demi Allah, kalau cinta hanya karena ketampanan dan kecantikan pun tidak akan bertahan lama. Apatah lagi pernikahan hanya karena harta. Harta hanya sejenak, dinikmati enak, setelah itu hilang enaknya. Akan tetapi kalau pernikahan untuk mendekatkan diri kepada Allah, pernikahan inilah yang akan mampu mempertahankan apa yang menjadi cita-cita bersama, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, sungguh di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan untuk kalian istri-istri kalian agar kalian sakinah bersamanya. Ini dia sakinah itu. Agar kalian bisa sakinah, tenang dan tentram bersama wanita itu. Demikian juga sebaliknya. Diciptakan untuk kalian wahai kaum wanita para pria. Agar apa? Agar kalian sakinah. Agar kalian tenang dan tentram, bahagia bersamanya. Dan Allah ciptakan bersama kalian berdua, di antara kalian berdua, cinta dan kasih sayang. Sakinah, mawaddah, warahmah, anugerah Allah. Lihat di dalam ayat ini Allah mengatakan Allah yang menjadikan antara kalian ada cinta dan kasih sayang. Allah yang menjadikan. Maka sakinah, mawaddah, warahmah tidak semata-mata dihasilkan karena kita, namun dia adalah anugerah Allah. Hanya Allah yang akan bisa menetapkan di dalam hati itu sakinah, mawaddah, warahmah. Baik di dalam hati mempelai laki-laki atau mempelai wanita. Para ulama mengingatkan, apa yang diminta dari Allah tidak bisa diraih dengan cara kecuali taat kepada Allah. Apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan cara-cara yang diinginkan dan diridhoi Allah. Ini menandakan, kata para ulama, sakinah, mawaddah, warahmah hanya bisa dihasilkan manakala suami dan istri benar-benar menjadi suami dan istri untuk mencari ridho Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil sakinah, mawaddah, warahmah apabila suami berbuat maksiat, apabila istri berbuat maksiat. Itu mustahil. Oleh karena itu siapapun yang ingin sakinah, mawaddah, warahmah lalu mengisi rumah tangganya dengan maksiat, yang ada sakinah, mawaddah, warahmah itu akan dicabut oleh Allah dari rumah tangga. Maka berjalanlah di atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi berkata kepada istrinya di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, kalau kalian inginkan Allah dan Rasulnya dan inginkan kampung akhirat bersama aku, maka tetaplah kalian menjadi istriku. Kalau tidak, Allah mengizinkan saya untuk menceraikan kalian. Begitulah isi Al-Quran. Ketika Nabi SAW diperintahkan Allah untuk mengatakan kepada istrinya, kalau kalian ingin harta, aku akan berikan harta kepada kalian, namun aku akan ceraikan kalian. Namun kalau kalian inginkan Allah dan inginkan Rasulullah dan inginkan kampung akhirat, inilah pondasi rumah tangga. Berdua untuk mencari ridho Allah, berdua untuk menjalankan sunnah Rasulullah di rumah tangga, dan berdua untuk sama-sama bergandengan tangan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala.
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله